Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan pendengar sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Ngomel Ngobrol Comel. Seperti kata pepatah, tak kenal maka Tak sayang maka. Ya kenalan dong. Oh iya, kenalan. perkenalkan, aku Isti. Aku Ica. Aku Syifa. Kami dari Crash Malis. Jangan sebut merek dong. Salah channel. Oke. Kami dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Hari ini kita mau ngapain nih guys? Kita mau ngomel-ngomel aja nggak sih di sini? sebelum kita ngomel-ngomel, kita mau ngingetin nih buat teman-teman di rumah untuk selalu terapkan 5M. Nah iya, penting banget tuh. 5M lumayan buat beli rumah. Itu 5 miliar ya, Ti. Ini tuh 5M tuh apa sih, Bill? 1. Memakai masker, 2, mencuci tangan, 3, menjaga jarak, 4, menghindari kerumunan, 5. membatasi mobilitas. 2 juta rupiah. Selamat kepada pemenang. Wow. Hey, gimana nih kabarnya? Hahihi, udah semester 5 aja nih kita. Iya ya, nggak kerasa terakhir kita kuliah offline kapan sih? Kalau nggak salah tuh semester 2 ya. Kita habis UTS, terus habis itu online deh kesananya. Iya, nggak kerasa banget. Tapi alhamdulillah nggak sih, Say. Sekarang kita udah bisa kuliah offline tuh, ketemu sama teman-teman. Benar banget. Terus udah nggak terlalu stres juga nggak sih ya? Iya, bener banget. Kemarin-kemarin tuh rasanya sumpek banget gitu di rumah ya. Ya betul. Anyway, selama setahun kemarin kalian di rumah, kalian ngapain aja nih guys? Kalau aku sih rebahan aja ya, Bun. Aduh, sampai bingung ya, Cak. Bagaimana lagi tuh Udah cara bingung rebahannya? banget rebahan gimana Gayanya nanti. apa Iya. lagi? Tapi guys, selama pandemi kemarin tuh kita jadi bisa mengeksplor bakat-bakat terpendam kita. Misalkan kayak bisa ngedit-ngedit video, buat poster, terus ikut-ikutan seminar. Kalian juga gitu nggak sih? Ya, Bener banget. setuju banget nih ya. Semenjak online kemarin tuh aku jadi jago multitasking tau guys. Mantap tuh. Karena kalau lagi mood produktif ya bisa 1-3 Zoom dalam waktu yang bersamaan. Wow, so sibuk ya, Bu. Warna. Kalau aku nih lebih ke mendalami hobi aja sih, kayak misalkan menulis cerita, kayak nulis puisi, gitu-gitu aja sih paling. Tuh kan sebenarnya tuh masa pandemi kemarin tuh ada juga efek positifnya. Selain yang kalian tadi sebutin juga, kita juga jadi lebih bisa deket sama keluarga gak sih? Nah, pastinya. Nih, by the way, kita kan udah mau mulai offline nih ya. Kira-kira apa aja sih yang harus kita siapin mau praktik offline? Kalau aku sih mental ya. Ya, Waduh, mental. gak gitu dong konsepnya. Kan ada gitu hal-hal lain yang perlu dipersiapkan. Misalkan kayak persyaratan dasarnya apa aja sih sebelum kuliah bener tuh. offline ini gitu. Yang itu Iya, maksudnya. Kayaknya sih ya rata-rata di institusi-institusi itu ngewajibin persyaratan untuk vaksin dulu. Kalian udah vaksin belum? Udah dong pastinya. udah. Kalian pakai vaksin apa? Kalau aku Sinovac sih kemarin. Aku Sinovac juga sih. Aku kemarin AstraZeneca dong. Waduh, beda sendiri nih. Setahu aku nih ya, Sinovac itu kan bahannya dari virus COVID yang udah inaktif atau udah nggak aktif gitu kan. Terus dimasukin ke tubuh kita, terus kayak merangsang pembentukan antibodi COVID. Nah, terus jarak dari dosis 1 ke dosis keduanya itu kayak sekitar 3 minggu lah. Kalau AstraZeneca gimana sih? Oh, kalau AstraZeneca itu kan bahannya dari virus yang masih aktif. Tapi jangan takut ya guys, jadi bahan bakunya itu dari modifikasi adenovirus. Nah, yang menyebabkan pilek. Jadi, DNA virus COVID itu tuh ditambahkan nih ke adenovirus tadi. Jadi, setelah disuntikan, di dalam tubuh itu gennya disalin ke mRNA. Terus jadilah protein spike dari virus COVID gitu. Terus kalau udah ada si protein spike-nya ini tuh tubuh tuh akan merangsang untuk membentuk antibodi deh gitu. Lumayan rumit sih cara pembuatannya, tapi efikasi si vaksin AstraZeneca ini tuh lebih tinggi daripada Sinovac, itu sekitar 70%. Wow. Jadi lebih unggul dalam melindungi kita. Tapi katanya gejalanya itu lebih parah kan dari Sinovac, soalnya kan
Kalau Sinovac tuh kayak cuman pusing atau misalnya demam tinggi dikit-dikit doang. Bener, tapi sebenarnya gimana orangnya juga sih. Kalau aku kemarin yang rasain tuh pegel-pegel di yang bekas suntikannya sama demam ringan aja gitu. Berarti masih aman-aman aja Iya, ya. betul. Oh ya guys, kemarin tuh kan adik sepupu aku mau vaksin ya. Tapi persediaan di desa tuh vaksin Sinovacnya udah habis. Terus katanya diganti sama Pfizer. Dia tuh sempat Pfizer. takut gitu lah. Oh, itu gimana sih bedanya? Ya, kalau Pfizer itu kalau nggak salah ya kemarin aku baca-baca vaksin Pfizer itu tuh berbahan dasar mRNA virusnya. Ya, virusnya masih aktif. Yang diambil mRNA-nya. Prinsipnya itu sama kayak Astra. Jadi kan udah ada mRNA, nanti tubuh akan membentuk protein spike sendiri. Nah, kalau udah ada protein spike-nya itu akan memicu pembentukan antibody dari COVID-nya gitu. Ya. Kalau Pfizer tuh masih baru gitu di Indonesia. Iya sih. Tapi efekasinya itu lebih tinggi juga dari Sinovac, lebih bagus lah gitu ya. Karena bahan juga ya lebih bagus gitu. Jadi jangan takut guys kalau misalnya kalian nanti tiba-tiba dapet Pfizer. Guys, gak Itu boleh lebih takut. keren gitu. Jadi Iya. boleh lah. Betul Itu sekali. aja. Ngomong-ngomong jenis vaksin nih, kayaknya ada lagi yang belum kita sebutin deh. Apa coba? ya? Apa coba? Apa tuh? Moderna Nah, tahu. Moderna. Belakangan ini tuh kayak pernah marak gitu kan, kayak vaksin Moderna ini tuh sebagai booster si vaksin ini gitu. Itu tuh bahannya apa aja sih? Oke. Kalau vaksin Moderna itu hampir sama kayak Pfizer, sama bahannya mRNA. Prinsipnya juga sama, membentuk protein spike, terus nanti terangsanglah tubuh untuk membentuk antibody. Jadi ya kita terlindungi lah dari COVID. Iya. Banyak juga ya Iya, guys. banyak Ini banget nih. jenis vaksin. Tapi guys, walaupun banyak nih jenis-jenis vaksin, kita tuh nggak boleh pilih-pilih vaksin. Soalnya semua vaksin yang disebarkan itu pasti udah jadi yang terbagus dan terbaik. Betul. Dan kayak buat tubuh kita juga memberikan efek yang baik gitu. So guys, yang belum vaksin di rumah, ayo segera vaksin ya, supaya melindungi diri kita sendiri juga keluarga kita. Betul sekali. Nah, ngomongin jenis vaksin panjang ya mahasiswa Ya, STLM. seneng banget. Iya. Emang. By the way gitu, sekarang banyak tuh mahasiswa kesehatan yang ikutan jadi relawan vaksinasi nih. Terutama kalian sendiri gitu pernah ikutan dan terjun langsung. Boleh dong sharing-sharing di sini ya. Boleh banget. Boleh, Aku boleh duluan nggak? Boleh. Ya, boleh. Isti dulu. Gimana? Ya jadi kemarin tuh kan aku baru sekalinya sih jadi relawan vaksin. Kan ini berhubungan juga sama persyaratan kuliah atau sekolah offline ya. Jadi sekitaran bulan Agustus September itu organisasi kepemudaan Jawa Barat yang disebut Jawa Barat Bergerak itu dia mengadakan gebiar vaksinasi pelajar pertama di Jawa Barat. Tempatnya di Bandung Barat. Nah, kebetulan aku jadi delegasi dari salah satu komunitas remaja di Bandung Barat, jadi panitia di situ. Terus di situ aku ketemu sama teman-teman dari komunitas lain gitu. Kita kerja bareng. Aku sebenarnya pure jadi panitia aja gitu. Kayak masih di kayak pendaftaran gitu, belum kayak harus langsung terjun kayak nyuntikin vaksin enggak, karena aku masih mahasiswa ya. Nah, di situ aku ketemu banyak teman, kerjasama bareng. Nah, yang lebih serunya lagi nih pesertanya itu anak-anak SMP gitu, masih pada muda. Jadi aku kayak cuci mata aja gitu ya, lihat kan sekalian ya. Aduh. Kalau kamu gimana, Cak? Nah, kalau isi sendiri kan tadi dari kayak relawan dari komunitas. Kalau aku kebetulan kayak kepilih dari kampus. Jadi aku sama teman aku tuh kayak kepilih jadi relawan ke Jakarta. Itu posisinya kayak awal tahun, kayak jadi kita tuh kesana kayak masih baru-baru gitu vaksinnya. Dimana kayak masih dikhususkan untuk tenaga medis sama lansia. Kalau Isti bisa cuci mata lihat adik-adik gemes, kalau aku nggak bisa karena kebanyakan yang divaksin itu nenek-nenek sama kakek-kakek gitu. Nah, apalagi karena baru-baru tuh kan kayak banyak banget gitu kabar yang simpang siur gitu. Iya sih, benar banget. Kemarin juga aku dengar dari tetangga aku nih ya, katanya habis vaksin itu bisa meninggal. Bener gak sih? Meninggal. Serem. Iya bener. Sebenarnya asal kita ikutin persyaratan vaksin sih. Kalau misalnya kita memenuhi persyaratan sebelum vaksin, insya Allah aman gitu. Jadi tenang guys.
Nah, kan kebanyakan masyarakat Indonesia tuh gampang kemakan hoax yang ada gitu. Apalagi yang sering di-share di media sosial seperti kayak grup-grup WhatsApp, terus grup Facebook, Ya, terus jadi banyak orang tuh yang gampang percaya gitu aja. Iya betul. Kadang kayak kesel gitu aja nggak sih dengarnya orang-orang tuh kayak berani nyebarin kabar yang belum pasti kebenarannya, kayak bilang vaksin nggak aman lah, taktik politik lah, segala macem lah kayak. Dan rata-rata orang yang nyebarin kabar kayak gitu tuh orang yang nggak paham apa-apa, kayak mereka tuh bukan ada di bidang vaksin atau di bidang kesehatan itu sendiri, kayak asal bunyi aja gitu. Salah kan? Emosi. Sabar. Kebawa Iya. emosi saya. Iya, justru itu gitu peran kita sebagai mahasiswa, apalagi kita gitu mahasiswa kesehatan gitu. Kita harus bisa memberikan informasi dan meluruskan informasi tersebut gitu. Ya, minimal keluarga kita lah gitu ya, kita edukasi gitu, atau teman atau bebek Oh mungkin iya, ya, boleh, punya bebek boleh, gitu ya. boleh. Tapi guys, tetap aja ya, sebelum kita ngasih edukasi atau informasi ke orang lain, kita tuh harus baca lagi materinya, kita harus baca lagi jurnalnya gitu. Jangan sampai nih informasi yang kita kasihin ke orang lain itu kayak informasi yang salah. Kayak ntar kita jadi penyebar hoax nanti. Iya benar. Iya dong, kan gak lucu ya kalau misalkan kita Tiba-tiba dapat kabar gitu kayak mahasiswa Poltekkes Bandung menyebarkan hoax dan ditangkap polisi. Aduh, jangan sampai yang amit deh. Nah, panjang ya Bun bahas-bahas Iya, vaksin bener. kayak gini. Nah, itu kan kayak sebagai syarat utama kita nih untuk masuk kuliah offline. Kira-kira ada lagi nggak sih yang perlu kita siapin selain vaksin? Kalau aku sih mental ya. Aduh, ini tetap Aduh. mental ya Iya, bahasnya. geng, ya. Mental juga harus dipersiapkan gitu. Soalnya kayak yang tadi aku udah bahas juga, kita hampir 2 tahunan loh kuliah online, terus diam aja di rumah. Terus aku mikir kayak pasti bakalan kaget gitu balik lagi offline gitu. Kan? Nah, iya bener banget. Aku tuh kayak takut gitu loh ya. Soalnya materi yang kita dapetin pas online sama materi yang biasa kita dapetin pas tatap muka tuh kayak beda, kayak nggak semaksimal itu gitu kan. Terus kayak selama online tuh lebih banyak hambatannya, kayak misalkan kuota habis lah atau gangguan jaringan lah. Betul. Nah, itu tuh kayak menghambat kita buat kayak menyerap materi gitu kalau menurut aku. Iya bener banget. Tapi enak lah kuliah online bisa sambil rebahan. Aduh. Tidur gitu. Bongkar ini ya, Isti ini. Tapi bener sih, aku suka ketiduran. Tapi kalau menurut aku ya, kuliah online itu ada untungnya juga bagi orang-orang seperti aku gitu. Kayak aku kan orangnya tuh malas nyatet ya kalau pas kuliah offline gitu. Nah, semenjak online itu kan setiap perkuliahan direkod Zoom-nya gitu. Jadi kalau misalnya aku ketiduran, aku bisa rewatch lagi, aku bisa tonton lagi materi-materi kuliah sebelumnya. Jadi lebih banyak belajar lah gitu berkali-kali. Betul banget, tapi tetap itu juga rugi loh, kayak buang-buang waktu juga gitu. Terus kan tiap orang beda-beda kan ya. Terus ada yang mungkin Isti emang mau dan bisa gitu meluangkan waktunya untuk menonton kembali setiap materinya gitu. Tapi ada juga yang habis perkuliahan ya udah gitu matiin laptop, kembali rebahan kayak gitu. Iya, seperti saya itu kan contohnya. Waduh, aku tuh udah semenjak online tuh IPK kayak bener-bener kayak terjun bebas gitu, kayak terus menurun aja tanpa batas gitu. Iya benar-benar. Iya, sama aku juga. Sebenarnya aku tuh jadi takut tahu karena kuliah online. Aku tuh jadi ragu aja gitu sama kemampuan diri aku sendiri. Iya benar. Apalagi kita kan mahasiswa kesehatan gitu, yang emang kuliahnya kebanyakan praktik. Terus sumpah aku juga jadi takut banget. Takutnya tuh jadi lulusan yang gak kompeten di dunia. Takut banget sih itu emang. Nah makanya mumpung sekarang tuh udah mulai offline lagi kan, aku tuh kayak pengennya dibanyakin gitu loh praktikumnya. Iya benar. Iya benar kan, kalau sekali praktek tuh kan kita belum tentu mahir ya. Apalagi kita udah lama banget nih nggak praktek, nggak megang alat. Pokoknya mungkin pengen diajarin juga gitu secara perlahan-lahan lah gitu dari tenaga kependidikannya juga, soalnya kan agak tremor aja gitu 2 tahun. Iya, pegang alat-alatnya tolong. Iya. Terus kayak aku tuh kadang kayak overthinking gitu, atau mungkin cuman aku atau mungkin kalian juga ngerasa overthinking. Kayaknya pas baru pertama kali masuk offline nih, kita tuh kayak dianggapnya udah paham semua tuh. Wah, pasti udah paham nih materinya karena udah dikasih pas online gitu.
padahal ya nggak paham-paham banget gitu loh, kayak perlu ada apa ya penjelasan lebih lanjut lagi gitu tentang praktikumnya itu gitu. Paling gini sih Bill, kita kan nggak mungkin nih kayak nembus 2 semester ke belakang gitu dalam 1 tahun misalkan. Kalau aku sih kayak pengennya ada pengayaan atau tambahan praktikum gitu. Nah, yang praktikumnya tuh yang sekiranya matkul itu bakal kepake di dunia kerja nanti gitu. Ya walaupun nggak di semester ini, ya di semester depannya lah tapi dikit-dikit. itu nanti jadinya semester panjang. Waduh, jangan. Aduh, nggak mau juga sih Tidak kalau boleh, itu. tidak boleh. Ya, Nah, guys. gitu. Guys, tenang aja pokoknya ya. Kayak sekarang kan udah mulai hybrid nih ya, offline tuh. Disitulah waktunya kita tuh kayak memperdalam materi yang kita punya selama online gitu. Kayak semoga aja kayak ada yang nyangkut-nyangkut gitu di otak sedikit-sedikit gitu. Sedikit bener banget, mumpung offline lagi gitu, semoga ilmu yang kita dapat pas online bisa dipraktekkan dengan baik di dunia kerja. Amin. Main serius deh kalau itu deh. Aduh, gak kerasa nih Iya, guys. bener. Kita kayak ngobrol udah lama banget ya. Iya bener, kayaknya cukup aja ya kali untuk podcast hari ini. Semoga kalian yang dengerin podcast ini bisa dapat ilmu yang diambil. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Oke. Tadi kan pas pembukaan kita pakai Pantun. pantun ya. Iya, Gimana kalau betul. sekarang kamu pantun lagi, Cak? Boleh nih. Nanti Cak. dijawab cakep ya. Iya, Kalau boleh, apa-apa. boleh. Oke. Silakan. Hari Senin bersih-bersih. Cakep. Nah, pasang bendera biar berkibar. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika ngomelnya panjang dan lebar. Mantap. Oke, aku Syifa. Aku Isti. Aku Ica. Pamit undur diri. Jangan lupa like, share, and comment. Semoga bermanfaat. Dadah.